Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi kali ini di edisi ke 4 Agustus 2022 ya. Masih bersama Mas T. Apa sih Dek? Ini tayangnya buat besok. Si Hardi protes, ini tanggal 3 bukan 4 ya. Ini syutingnya tanggal 3 tapi kan buat tayang tanggal 4 tuh. Dasar tuh anaknya Pak Marsam ya, Masya Allah. Ribet banget. Dia lagi agak nggak enak badan guys. Minta doanya buat Mas Wardi ya, biar pulih lagi, sehat seperti biasa. Karena kalau dia sakit yang ada Mas T ikut sakit. Karena dia orangnya manja, dia ngerengek aja kalau sakit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Di kesempatan hari ini Mas T ucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali join. Salam kenal dari saya Mas Tulus. Mas Tulus namanya ya. Karena saya orang Jawa panggilannya Mas yo. Terus buat yang baru pertama kali join jangan lupa di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini Mas Tulus ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa di like, di share, dan satu lagi minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Untuk yang ada di Sabang sampai Merauke, dalam sampai luar negeri, para subscribernya Big Tulus Official, terima kasih banyak. Terima kasih sekali sudah selalu setia menemani Mas Tulus, selalu kikene apa kira? Ada bunyi-bunyi gitu ya. Tetap dalam kondisi yang baik untuk semuanya. Dalam posisi sekarang masih awal-awal bulan ya. Ya masih kenceng-kenceng lah rezekinya. Masih banyak kan baru gajian Mas Tulus ya. Jadi tetap di manage dengan baik uangnya. Manajemen keuangannya juga harus diatur dengan baik supaya nanti di akhir bulan pas sudah mepet menjelang gajian lagi supaya nggak mepet ya. Oke, semangat untuk orang-orang baik semuanya, sedang dagang, sedang usaha tanpa terkecuali, pokoknya semangat selalu. Apapun keadaannya jangan lupa bersyukur, jangan lupa ucapkan innalillah disertai dengan alhamdulillah, begitupun sebaliknya ya. Semangat buat kita semua. Mas Tulus mau ucapan terima kasih untuk hamba-hamba Allah yang masih setia. Sudah mulai ini nih, udah mulai slow untuk yang sedekah-sedekah. Karena ya biasa, kalau awal-awal bulan itu masih santai dulu, nanti pertengahan bulan baru mereka hajar terus sampai ke nominalnya cukup ya. Teman-teman yang masih pengen bantu kegiatan nasi box Big Tulus Official bisa bantu dengan cara klik kolom deskripsi sekarang. Transfer satu nasi box itu Rp12.000, maksimalnya terserah kalian, unlimited. Nah buat kalian yang masih ingin bergabung, masih pengen ikutan berpartisipasi dalam bersedekah nasi box, silahkan transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Transfernya 12.000, lebihnya unlimited, silahkan terserah kalian. Di nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak orang baik. Dan untuk yang pesan minyak bidara juga sudah bisa dipesan mulai dari sekarang. Nah teman-teman yang mau pesan bisa langsung DM-kan alamat, nomor HP penerima, dan juga untuk RT RW dan seterusnya. Silahkan kirim ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya, yang 0857 54 111 888, khusus buat pemesanan minyak bidara. Intinya terima kasih untuk yang sudah sawer-sawer. Pokoknya sawer-saweran selama bulan Muharram ini Mas Tulus akan setorkan 100% ke nasi box ya buat yang nyawer. Kemudian
Untuk yang sudah sedekah dengan mensedekahkan sedikit rezekinya untuk kegiatan nasi box, terima kasih. Untuk yang sudah pesan minyak bidara juga terima kasih banyak. Semoga bermanfaat jadi obat, amin. Intinya terima kasih dan terima kasih. Ditukar sama Allah dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Ditukar sama Allah dengan kesehatan selalu, amin ya Allah. Dan semoga Allah kabul hajat-hajat baik dari kalian semua yang bersedekah melalui Mas Tulus, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Oke. Langsung ke topik pembahasan. Beberapa hari belakangan itu banyak banget berita viral yang mengangkat pertemuan salah satu sosok pesulap. Aku sebelumnya nggak tahu, jujur. Aku nggak tahu kalau ada yang namanya pesulap merah, namanya Marcel kalau nggak salah ya. Aku tuh taunya setelah ada beberapa teman-teman yang share ke aku soal sosoknya. Jadi ada yang share, Mas Tulus, coba dong dicari tahu soal ini. Siapa tahu ada edukasi yang bisa Mas Tulus tambahkan untuk kami seputar apa yang sedang terjadi. Jadi ada kasus besar, asik. Kasus besar yang viral sekarang adalah datangnya salah satu pesulap atau magician, namanya pesulap merah kalau tidak salah, namanya Marcel, mohon maaf kalau saya salah. Nah, datang ke salah satu padepokan ataupun pondok pesantren gitu kalau nggak salah saya, di salah satu namanya Gus Samsudin kalau tidak salah. Kalau saya salah saya minta maaf ya, karena saya bacanya juga baru tadi, stalkingnya baru tadi. Kemudian pesulap merah ini setelah saya cari tahu ternyata dia sosok magician ataupun pesulap yang sama kayak Mas Tulus kayaknya ya. Kalau Mas Tulus membongkar aib-aib bangsa jin, kalau Mas Marcel ini justru membongkar aib-aib para dukun yang berkedok tanda kutip dan lain sebagainya ya. Saya tidak mengarahkan arahan omongan saya ke siapapun ya teman-teman, tapi dia mengedukasi masyarakat Indonesia untuk supaya tidak tertipu dengan, maaf, saya tidak mengarahkan ke siapapun, menganggap ustadz yang katanya bisa jadi dukun, kemudian dukun yang berkedok ustadz, atau penipuan-penipuan lain yang dilakukan oleh oknum tertentu yang mengaku bisa menggandakan uang, bela diri, kemudian gendam dan lain-lain. Aku baru tahu setelah nonton videonya. Aku lumayan suka dengan triknya dia. Tapi ya sebagai manusia biasa, karena saya baru tahu, saya belum bisa menilai sosoknya seperti apa, karena saya hanya membaca beberapa berita yang sudah teman-teman share ke saya, kemudian saya melihat sosoknya seperti itu. Intinya adalah si pesulap merah ini atau Mas Marcel ini, dia itu suka membuka atau membongkar trik-trik yang memang digunakan, yang biasanya ada di trik sulap awalnya, kemudian digunakan oleh dukun untuk mencari rezeki ya, untuk menipu dan lain sebagainya. Tujuannya di situ. Kemudian pada dasarnya yang saya baca ini, kalau saya salah saya minta maaf, saya baca beritanya adalah ada salah satu sosok Gus Samsudin ini memiliki padepokan. Saya nggak usah sebutkan nama padepokannya dan juga pondok pesantrennya. Jadi beliau ini adalah salah satu kiai, anggaplah begitu ya, salah satu ulama, anggaplah ulama atau pemuka agama yang tinggal di Jawa ya. Kemudian Mas Marcel ini konon katanya ditantang sama si Gus Samsudin untuk datang untuk membuktikan kesaktian atau untuk saling membuktikan untuk satu sama lain. Ada yang bilang aduh ini kekuatan dan lain sebagainya. Karena saya baca beritanya banyak banget berita-berita yang justru maaf bahasanya itu provokatif menurut aku. Karena adu kekuatan lah kak, separah ini ya aku bilang gitu. Cuman viralnya karena beliau justru ketika datang itu terjadi keributan. Entah karena satu dan lain hal, beliau mengalami kendala untuk bertemu dengan si Gus Samsudin sendiri. Pengacaranya nongol, ada banyak hal. Intinya pertemuan mereka tidak diafiliasi dengan baik, tidak diizinkan dengan baik, tidak bertemu dengan baik. Kemudian ada perselisihan paham antara pendukung Gus Samsudin dengan tim dari Mas Marcel sendiri. Intinya di situ mulai muncul keributan ya. Di situ kemudian banyak sekali muncul berita-berita yang mengkotak-kotakan berita ini dengan cerita yang ini arahnya ke sini. Kemudian terakhir saya baca lagi tadi, saya tonton, katanya maaf ada masyarakat yang menuntut untuk Gus Samsudin menutup padepokannya ya. Kemudian ada beberapa masyarakat sekitar yang justru tidak terima karena adanya padepokan ini yang konon katanya juga salah. Nah, di sini saya tidak akan mengomentari itu, tetapi saya ingin mengedukasi sedikit dari yang saya tahu, dari yang saya alami, dari sesuatu yang betul-betul saya pribadi yang mengalami itu ya teman-teman. Jadi
terkait dengan pesulap merah, dengan Gus Samsudin sendiri, saya tidak mengenal dua sosok ini dan saya juga tidak berhak untuk menilai dua orang ini. Saya tidak mendukung Gus Samsudin. Maaf kalau untuk secara detail saya tidak mengenal secara detail Gus Samsudin sendiri. Kemudian juga Mas Marcel si pesulap merah juga saya secara dekat tidak mengenal beliau. Jadi saya juga nggak tahu. Maksudnya saya juga bukan followersnya, saya bukan subscribernya. Memang beberapa kali saya melihat dengan rambut merahnya, baju merahnya dulu kalau tidak salah zaman-zaman ada master apa gitu. Kalau tidak salah, master yang ada di stasiun TV RCTI pada waktu dulu saya pernah tahu, dan saya juga baru tahu kalau beliau ternyata punya channel YouTube dan mengulas soal ini gitu loh. Dan banyak yang menyamanyamakan sama dengan Mas Tulus. Kalau Mas Tulus membuka aibnya jin untuk kebenaran, untuk untuk manusia, tapi kalau dia membuka aib para dukun untuk supaya bertobat atau menghindari atau mencerdaskan masyarakat dengan supaya tidak tidak tertipu dengan hal-hal yang justru membuat sakitnya makin parah, kemudian uangnya makin habis dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan si pesulap merah sebetulnya ya. Kemudian pada dasarnya aku juga sering ada lihat tadi videonya. Teman-teman sebetulnya sudah sering share soal dia mendatangi laduni atau apa gitu, ilmu bela diri, kemudian ini itu saya juga banyak melihat beberapa channel yang membahas itu. Kemudian dia menantang guru besar ini, bahkan dia pernah datang ke Ustadz Bustomi ya. Kalau Ustadz Bustomi saya sudah tahu karena saya juga suka tonton vlognya beliau. Dan terkait dengan dua orang yang sedang viral sekarang, saya tidak akan mengomentari soal padepokannya, juga saya tidak akan mengomentari tentang Mas Marcel, juga saya tidak mengomentari. Tapi saya salut ketika ada orang yang justru ingin membuka kebenaran. Dalam tanda kutip di sini, yang paling banyak dia buka adalah trik-trik yang biasanya ada di sulap. Sama seperti saya suka dengan kata-katanya Marcel yang mengatakan seperti ini. Kalau trik membakar tisu dengan api membakar tisu tanpa api, kalau di pesulap mereka bilang trik. Tapi kalau yang bakar tisu tanpa api itu adalah orang yang dikategorikan orang pinter atau orang bisa, entah itu pemuka agama yang mengaku dukun dan lain sebagainya, akan menjadi aneh. Seakan-akan orang tadi sakti. Padahal segala sesuatunya itu bisa dijelaskan secara teknis. Ada caranya, kemudian ada hal yang bisa mereka jelaskan gitu loh teman-teman. Jadi maksudnya Marcel ini adalah dia menjelaskan bahwa hal-hal seperti ini nih memang bisa aja jadi bahan untuk nipu orang, atau bisa jadi bahan untuk nyerang orang buat menyerang hartanya, ngabisin uangnya. Namanya orang lagi sakit ya, mau berobat dan lain sebagainya. Nah kemudian beberapa hari berikutnya ada kasus-kasus yang keluar. Marcel tapi Marcel memberikan edukasi soal keris yang bisa menyala dan lain sebagainya. Nah ini satu contoh yang memang alat-alat itu biasanya ada di pesulap sebetulnya, dan ini bisa dijadikan hal untuk maaf dalam tanda kutip bagi orang-orang yang tidak tahu, justru menipu ya teman-teman. Oke, kita sudah menggarisbawahi soal berita kasusnya. Nah Mas Tulus pengen sedikit memberikan edukasi terkait dengan kejadian ini ya. Yang pertama, ada beberapa hal yang sering banget kita alami. Salah satunya adalah ketika orang katanya terkena santet, bisa mengeluarkan paku, bisa mengeluarkan baut, bisa mengeluarkan gergaji, golok, kompor gas, radio, TV, dan juga elektronik yang lainnya. Enggak. Jadi lebih fokusnya katanya paku, silat, dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa orang yang bisa mengeluarkan penyakit, katanya dipindahkan ke telur ya. Di telur tadi kemudian ada jarum, ada silet, dan lain sebagainya. Dan beberapa orang sudah berhasil membuka ini. Sebetulnya ada zat tertentu yang bisa melunakkan telur sendiri, dan bisa jadi telur tadi akan melunak kemudian dimasuki sama jarum ya. Kalau tidak salah cuka. Kemudian soal orang yang katanya kena santet kemudian dikeluarkan dari tubuhnya, dan tahu-tahu di sampingnya sudah ada bungkusan, kemudian dalamnya ada paku dan lain sebagainya. Nah Mas Tulus pengen sedikit menjelaskan soal ini, mengedukasi teman-teman soal ini. Bukan berarti mengajarkan, tapi ini dari yang Mas Tulus alami. Maaf, Mas Tulus tidak mengatakan kalau Mas Tulus bisa ngobatin orang, tapi Mas Tulus beberapa kali bertemu dengan orang yang minta didoakan. Dan itu jumlahnya juga lebih dari beberapa, mungkin ada hampir puluhan orang ya, hampir ratusan orang. Dan jujur ketika ada istilah orang yang bisa mengeluarkan paku dari dalam badan seseorang, atau ada keris yang keluar dari badan seseorang, katanya itu adalah santet dan lain sebagainya. Jujur sampai detik ini saya tidak pernah ngalamin hal yang seperti itu.
ya. Saya sudah hampir, ya mungkin ada ratusan orang yang pernah istilahnya minta tolong sama Mas Tulus, dan Mas Tulus sendiri melihat itu dengan kondisi yang yes, memang kena santet, memang kena guna-guna, tapi saya tidak melihat ada apa zat itu, dalam tanda kutip zat yang secara nyata. Mungkin gambaran gaibnya dia adalah paku atau silet, tapi saya nggak pernah melihat mereka tuh secara nyata gitu loh teman-teman. Jadi ya itu secara gaib. Makanya aku jujur, ketika ada orang yang bisa ngobatin orang dengan bisa narik paku dan sebagainya, mewujudkan sesuatu tadi yang katanya ada di tubuh si pasien kemudian ditarik ke dunia nyata, saya sendiri selama dalam tanda kutip dimintain tolong sama orang itu, saya belum pernah ngalamin itu. Dan maaf, saya bertanya-tanya soal itu. Saya bertanda tanya besar ketika ada orang diobatin keluar nih dari sini. Kalau nanah, kalau darah dari dalam tubuh manusia yang katanya memang penyakit tumor dan lain sebagainya, menurut aku masih masuk akal, masih bisa-bisa aja. Tapi ketika ada benda-benda aneh yang keluar dari tubuh manusia, kemudian dikeluarkan secara bentuk dengan nyata, itu ternyata paku yang udah karatan dan lain sebagainya, jujur saya masih bertanda tanya untuk saat ini. Saya tidak mengklaim kalian itu menipu, saya tidak mengklaim kalian melakukan kesalahan atau sesuatu yang justru bisa, menurut aku, saya pribadi, aku sendiri belum pernah ngalamin. Dan jujur ketika mendengar ibu itu sakit, ada ininya di sini, dengan sebutan seperti itu mungkin menemukan di tempat yang aneh atau di tanah aku pernah, jujur. Tapi kalau di tubuh manusia aku nggak pernah. Jadi kalau ada orang yang bisa narik seperti itu dari tubuh manusia, aku masih dalam tanda kutip aku bertanya-tanya. Aku tidak mempercayai itu 100%. Ya minta maaf, ini apa adanya aku gitu loh. Aku ngomong apa adanya. Kalau misalnya kayak si Abdul ikut aku lagi, orang minta tolong, Abdul ikut, kemudian Abdul bilang, "Mas, Kang sebelah kono kene wong sing mendemiki." Sebetulnya itu juga yang mendem bukan jin, teman-teman. Yang mendem itu adalah orangnya sendiri. Mereka cari celah gimana caranya bisa masuk ke dalam rumah itu. Aku sempat ada satu kasus di daerah Condet pada waktu itu, temanku nyanyi, ibunya itu sakit-sakitan dan dimimpiin terus sama sesuatu yang tidak bagus. Juragan mangan rek, ilawen gini. Nah, di situ saya melihat ada gini. Kalau kita melihat gambaran penyakit di tubuh manusia, ya, kalau saya pribadi melihat ada kayak bentuknya seperti keris, kemudian ada bayangan paku dan lain sebagainya, itu sangat mungkin, itu mungkin aja ada di tubuh manusia bayangannya, tetapi itu sebetulnya gaib. Ya, mungkin ada benda-benda aneh di tubuh manusia yang sakit atau yang kena guna-guna atau santet, tapi itu sebetulnya gaib. Tapi kalau secara ditarik dengan nyata, aku tuh nggak pernah ngalamin itu. Terkecuali di luar tubuh manusia ya. Kalau di dalam tubuh manusia ditarik, kemudian ada bentuk paku, ada di dalam telur dan lain sebagainya. Aduh, kalau buat aku tuh justru masih bertanya-tanya aku, teman-teman. Serius, aku masih bertanya-tanya karena aku belum mengalami. Nah, aku cerita lagi soal yang di Condet. Pada waktu itu temanku kena kasus begini-begini orang tuanya. Terus aku sering waktu itu main ke sana dan aku bilang, "Aduh, mama kayaknya nggak normal deh," gitu ya. Maksudnya sakitnya bukan sakit nggak normal. Nah, aku melihat memang di tubuh ibu itu ada beberapa lembar rambut yang ada di sela darahnya, aliran darahnya. Ibu tuh sering banget kesemutan, terus struknya tapi hanya di sebelah sini. Tangan tapi yang sebelah sini. Jadi tangannya tuh nggak bisa dapat, cuma begini doang. Maaf ya, minta jumpai, jangan sampai kita ngalamin. Begini doang. Aku lihat di pergelangan tangannya tuh di sela jalur darahnya tuh ada kayak rambut. Tapi sekali lagi itu bukan rambut nyata. Itu rambut gaib, biasanya bangsa jin yang ditugaskan untuk itu. Kemudian di dalam tubuhnya itu ada dan aku berhasil buang rambutnya itu ya secara gaib, aku tarik gitu menurut aku ya, tapi yang nggak ngebentuk rambut. Ya teman-teman, ini pengalamanku pribadi. Kemudian aku si Abdul itu temanku ngasih tahu, "Mas, di dalam kamar ibu yang bagian pojok, aku heran kenapa dekat banget dengan jendela gitu loh. Dekat dengan jendela yang justru menurut aku ini sesuatu yang aneh. Masuknya lewat jendela yang tanamannya bisa, nanamnya itu bisa deket-deket sama jendela. Buat aku ini sesuatu yang nyeleneh." Ya, terus si Abdul kasih clue aku untuk dibuka aja, Mas. Ternyata di dalam kamar itu kayak ada retakan keramik yang memang kayaknya tuh baru, kayak abis dibongkar. Ya, dan aku nanya sama Abdul, "Dul, model seperti ini nih sebetulnya yang ngirim manusia apa jin?"
ada kemungkinan jin, tapi kemungkinan jin yang ngirim itu kecil banget, bisa diselipkan di situ. Tapi sekali lagi ternyata yang melakukan kegiatan seperti itu adalah manusia. Yes, ketika dibongkar, dicari tahu, dikeluarkan, isinya memang kain putih, kemudian ada paku, ada rambut juga, ada silet, kemudian ada apa, benang yang 3 warna itu di situ banyak. Memang iya di dalam itu. Tapi itu saya ambilnya dari luar tubuh manusia ya, tapi di kamarnya si ibu tadi. Itu bukan dari tubuh manusia. Makanya aku berharap ya kejadian viral soal Marcel dan seliwar kelelep soal Marcel ini, saya nggak ada nasi sih kalau mau makan, bawa nasi Pak. Kalau misalnya kita tak tonjok loh Mak Lucy nanti. Ada edukasi di balik kejadian ini sebetulnya teman-teman. Jadi aku tidak mengatakan Marcel semuanya benar yang Marcel katakan. Ada satu energi tertentu yang memang mungkin tidak akan bisa dideteksi oleh si pesulap merah sendiri. Tapi saya nggak bisa mengklaim itu juga karena Marcel adalah menggunakan nalar ya. Sedangkan ada energi yang memang dibacanya secara batin dan itu tidak bisa dijelaskan juga. Menurut aku ini ada satu kejadian yang baik karena ada edukasi di balik semua ini. Salah satu edukasi yang pengen aku tegaskan sama kalian juga, salah satunya tadi, hati-hati ketika kalian tuh berobat mendatangi sesuatu yang katanya bisa mengeluarkan. Karena secara pribadi saya juga masih menyaksikan itu. Bukan saya tidak percaya, tapi saya menyaksikan itu. Ya teman-teman, sekarang begini, kita yang muslim saja kita cari garis bawahnya. Apakah di Islam itu ada susuk? Apakah di Islam itu ada pagar diri? Apakah di Islam itu ada keris dan segala macam atau jimat? Gak ada di Islam itu seperti itu teman-teman. Jadi ketika jenengan bisa dalam tanda kutip datang yang katanya maaf saya nggak menuju ke satu ustadz, tapi misalnya kalian ketemu dengan ustadz, dia punya pondok pesantren. Saya pernah loh ngalamin itu. Dulu saya pernah datang, zaman dulu, saya nggak munafik, saya bilang, saya pernah datang ke dukun untuk masang susuk, jujur dulu. Tahun 2000 berapa ya itu, antara 2007-2008, karena dulu masih zaman-zaman masih banyak kerjaan, nyanyi dan sebagainya. Dan itu ustadz yang punya pondok pesantren. Nah ini satu hal yang harus kita pelajari. Di Islam hal-hal seperti itu tidak boleh. Tapi ketika kamu menemui ustadz yang katanya bisa mager badan kamu diiringi atau diikuti sama 1000 malaikat dan lain sebagainya, bahkan khodamnya Nabi, khodamnya malaikat, ini hati-hati teman-teman. Lalu kalian dikategorikan bisa masang susuk, tapi itu adalah ustadz yang konon katanya memiliki pondok pesantren yang banyak, kemudian memiliki pengikut yang banyak, pondok pesantren besar yang seharusnya dia tahu hukum Islam yang tidak diperbolehkan, tapi ternyata dia bisa masang susuk, bisa melet orang, bisa guna-guna orang, bisa santet orang. Nah ini hal yang seharusnya bisa kita jadikan pelajaran. Orang pintar di sini, orang yang bisa di sini bukan berarti bisa mengerjakan sesuatu karena 1 dan 2 hal. Bukan berarti harus bisa ngidupin. Gini teman-teman, intinya begini. Kita nggak bisa mengklaim orang pintar atau benarnya itu hanya via yang kita lihat. Syuting, pada berantem aja di depan sono. Kita lihat dari casingnya. Masalah kayak aku ya, memang aku tidak bisa memperlihatkan sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh, tapi kan kalian bisa merasakan itu ya. Kalian bisa melihat apa yang sebetulnya dilakukan sama orang tadi. Sebetulnya hal-hal yang gaib ditarik ke nyata. Intinya clue yang paling utama adalah sesuatu yang gaib ditarik ke hal nyata. Itu masih dipertanyakan. Ya, masih sesuatu yang tabu, sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Jadi ya sesuatu yang agak sulit untuk dibuktikan. Itu yang pertama. Kemudian masyarakat Indonesia itu kan gampang banget kehasut ya sama sesuatu. Nah sekarang Marcel ini mencoba membuka mata kita untuk mencari tahu yang benar mana, yang salah mana, ini salah. Nah edukasi buat kita yang pertama adalah jangan mudah mempercayai sesuatu meskipun dia mengaku sebagai seorang ustadz, sekalipun dia seorang pemuka agama, dia seorang yang mengerti soal agama, kemudian dia tiba-tiba buka praktek buat kesehatan, tapi dengan cara-cara tertentu. Nah, teman-teman, ilmu gaib itu ada beberapa hal yang larinya ke ilmu debus. Ada yang terlihat dibunuh padahal nggak mati. Kemudian ya ini ilmu debus, ini ilmu tipuan mata namanya. Ilmu tipuan yang justru sebetulnya yang ditipu mata kita, bukan dia yang melakukan. Bisa jadi dia nggak ngelakuin apa-apa, tapi mata kita yang tertipu karena kita terhasut sama ilmu debusnya tadi. Aku pernah mencari tahu soal ilmu debus dan itu memang ada. Ya, lalu
beberapa trik yang dilakukan sama dukun ini sangat mudah dipercaya sama masyarakat. Misalnya keris berdiri, keris terbang, pedang terbang, keris yang sekarang lagi viral yang dipamerkan sama Mas Marcel itu adalah apa? Keris listrik yang katanya bisa hidup sana sini. Padahal ada dayanya, ada kekuatannya, yaitu kekuatan listrik, bukan kekuatan dari jin. Bisa mendeteksi penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini satu contoh bahwa kita ini kurang edukasi soal hal ini. Nah, berharap dengan kejadian ini kita semakin bisa lebih mengontrol diri, lebih mengerti bahwa yes, ini adalah salah, yes, ini adalah benar, dan sesuatu yang salah dan benar kita harus bisa mempelajari. Ini tuh harus kita perbaiki. Ini harus kita jelaskan, ya. Hal yang emang ya, kalau masyarakat Indonesia itu sangat gampang kasus sama sesuatu yang gaib-gaib, sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh. Mereka akan mudah akan mudah terhasut dengan sesuatu yang tidak bisa kita buktikan secara nalar. Nah, padahal kejadian-kejadian yang maaf seperti halnya keris terbang, keris berdiri sendiri, kemudian ada yang terbakar ya, koran dikasih keris ternyata terbakar, semuanya itu ada teorinya, bisa dijelaskan secara nyata. Karena ada trik-trik sulap atau trik debus yang bisa dijelaskan sama kita untuk membuka ini. Jadi beberapa hal tadi yang menurut kita adalah nyeleneh, orang tadi hebat, orang tadi bisa nyobatin penyakit. Nah, ini supaya kita jadi lebih bisa menjaga diri untuk mendapatkan edukasi seputar hal ini gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak gampang kehasut, kita nggak gampang ketipu. Berobat yang betul ya berobat saja. Saya nggak menutup kemungkinan ada orang-orang tertentu yang bisa mengobati orang yang meskipun tanpa mengeluarkan atau ini sesuatu lah pakai benda-benda dan sebagainya. Tapi saya juga nggak nutup kemungkinan ada orang yang bisa ngobatin orang dengan ngantam keris dan lain sebagainya. Ada yang beberapa yang seperti itu. Nah, masalahnya adalah dengan kejadian seperti ini kemudian terbongkar aib-aib yang dilakukan para dukun di luar sana. Akhirnya orang yang betul-betul ingin membantu juga bisa terkena dampaknya. Ya, sekarang lagi rame katanya tuh padepokan minta ditutup, masyarakatnya nggak terima, katanya penipuan dan lain sebagainya. Banyak yang memberitakan seperti itu. Nah, ini satu hal yang sebetulnya betul-betul harus kita pelajari, harus kita tahu satu sama lain bahwa ya ini adalah satu hal yang memang ada di Indonesia dan kita harus belajar mencerdaskan anak bangsa, anak-anak kita di kemudian hari bahwa yang nggak masuk akal tuh ya harus hati-hati loh, ya. Gunakan feeling, gunakan insting bahwa memang ya kita nggak bisa terpisah dengan sesuatu yang gaib tadi. Tapi sekali lagi memang ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi sesuatu yang bisa dijelaskan justru biasanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang justru akan mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan. Ya, saya nggak dukung Gus Samsudin, saya juga nggak dukung Mas Marcel. Saya di sini tengah-tengah ngasih tambahan edukasi buat teman-teman supaya lebih bisa aware lagi bahwa hal-hal yang seperti ini sangat mungkin terjadi di Indonesia dan bisa jadi bahan penipuan bagi siapapun oknum-oknum yang ingin memanfaatkannya. Ya, jadi kita harus bisa lebih pintar lagi. Jangan teman-teman diri pintar. Si Tulus itu orang pintar, dukun, datang ke Tulus aja. Nanti Tulus ngasih apa? Ngasih kembang, ngasih ini, ngasih itu. Ya. Yang perlu kita tahu adalah, yang perlu kita pahami adalah biasanya orang yang berilmu tuh justru begini, Rek. Saya pengen ngerti wong berilmu sing asli. Nek sing kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Aku bisa ini, aku bisa ngirim kamu tak pagerin pakai malaikat, tai kucing. Aku tuh gedek kalau misalnya ada, aku nggak peduli itu dukun, ustadz atau siapapun yang bilang, aku bisa ngasih khodam kamu malaikat. Deh, kowe iki sapa? Malaikat itu ciptaannya Allah buat jaga manusia, yang Allah tugaskan sesuai dengan tugasnya mereka masing-masing. Kok tiba-tiba kamu bilang malaikat, kamu dijaga sama 1000 malaikat atau dukun-dukun telek kowe iki. Makanya aku bilang gini, teman-teman kok pada bilang, Tulus kalau lu tuh jadi dukun juga lu nggak mungkin kaya. Kenapa? Karena Mas Tulus nggak bisa terima uang dari orang yang sudah Mas Tulus bantu. Saya sudah dukun sugih Mas Tulus ya. Dukun-dukun kiri, sugih sekolah nyanyi mungkin, sugih dari kerja yang di luar itu mungkin bisa, tapi kalau dari dukun Mas Tulus nggak bisa, karena terkadang apa yang saya lakukan itu yang nggak bisa saya terima gitu loh. Banyak saksi ini, Rek, yang mau kasih ini kasih tapi saya nggak bisa terima. Ya, justru terkadang begini teman-teman, kita terlalu silau dengan keadaan, oh tuh Ustadz beneran bisa narik duit, itu Ustadz bisa begini, bisa begitu. Kita perlu bukti nyata sebetulnya. Intinya sekarang adalah yang harus kita garis bawahi, orang yang berilmu justru biasanya nggak banyak bicara, nggak kokean cangkem, nggak ngomong aku soiki, aku nanti bikin kamu jadi cantik, tak pasangin susu kamu tak guna-guna orang itu begini-begini. Aku kadang-kadang gede karo wong menungso model ngono iki.
Aku seakan-akan lihat Allah gitu loh di mataku tuh. Padahal kan Allah tuh di atas maha, di atas segala maha. Kok merasa paling hebat, entah mengcoveri orang bisa. Kamu dengan 1000, aduh Masya Allah, 1000 malaikat. Emang lu siapa gitu loh. Nah, saya berharap di video-video yang viral sekarang belakangan ini, dengan apa yang Mas Tulus sampaikan, banyak manusia, banyak orang-orang teredukasi untuk lebih hati-hati lagi. Sudahlah, gaman-gaman jimat-jimat itu buat apa sih? Ya yang kamu bawa mati cuma amal ibadahmu tok. Kamu bawa mati nanti, hartamu yang sebanyak apa itu nggak kamu bawa loh teman-teman. Ya orang baik. Jadi ada warisan dari leluhur yang kita harus rawat. Pengen dengan apa? Tujuannya untuk melestarikan, meluruskan garis kebudayaan kita, garis keturunan kita, nggak masalah. Tapi gue ngurus, iki gue nganu, iki kena gue ngobati uang ini, aduh, mendingan dikurangi ya teman-teman. Karena ya aku aja berpikir sekarang begini, aku juga nggak mau jadi begini sebetulnya. Tapi ketika Allah bisa mengizinkan aku tuh manfaat buat orang, nggak apa-apa. Aku gituin aja ya. Intinya mudah-mudahan ini bisa jadi bahan edukasi buat teman-teman semua. Kalau ketemu ustadz yang bisa narik ini, narik itu, ngeluarin tubuhmu dari apa, ada paku dan lain sebagainya dari tubuhmu, ya itu harap kalian harus lebih waspada lagi. Harus cari tahu yang betul ya. Pengobatan yang baik itu sudah ada beberapa hal yang dijelaskan di Al-Quran, yang bisa kita baca, yang bisa kita cerna bareng-bareng. Semuanya ada di Al-Quran teman-teman. Jadi kita bisa mewaspadai itu. Gak peduli kui ustadz, gak peduli kui pemimpin pondok pesantren, gak peduli kui alim ulama. Kalau dia sudah terpukau dengan uang, dia bisa saja berbelok arah dengan apa yang mereka lakukan ya. Oke teman-teman, aku kalau mau mobil zaman dulu ndak perlu kredit mobil sekarang. Woi, biar udah ada yang datang ke sini nganterin mobil. Ini mobilnya buat kamu kerja. Sumpah itu ceritanya banyak yang tahu. Cuman Mas Tulus ndak mau, ndak boleh, bukan ndak mau. Saya ya munafik kalau saya dikasih apa-apa saya nggak mau. Cuman sepertinya itu Allah ngasih clue saya, jangan Tulus, bukan rezeki kamu, bukan hak kamu, yang nggak saya ambil. Nah ini hal-hal yang bisa kita pelajari. Intinya adalah orang yang berilmu dia akan semakin menunduk, bukan semakin koar-koar kalau dia berilmu. Oke? Semoga ada edukasi bisa kita simak hari ini teman-teman dari video yang saya tayangkan hari ini. Hal-hal viral ini bisa kita saring, kita ambil sesuatu yang baik, kita manfaatkan. Kamu belum bisa ibadah kepada Allah 100%, nggak apa-apa. Belum bisa sholat 5 waktu Mas Tulus, nggak apa-apa. Yang penting jangan jahat sama orang, tapi bertahap pelan-pelan kita berbuat baik sama siapapun, manfaatkan diri kita untuk membantu kesesama. Intinya di situ. Jangan sakiti orang, jangan prasangka buruk sama orang, prasangka baik saja sama orang, prasangka baik saja sama Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik juga buat kita ya. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah. Amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah selalu. Amin. Yang dagang, yang usaha semoga dilancarkan, dilariskan dagangannya. Yang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil buat kesejahteraan keluarganya, semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Amin. Semoga Allah jauhkan kita dari musibah, bala, fitnah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. 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 Oke, teman-teman terima kasih banyak. Ini sudah siang. Mas Tulus ada kegiatan lagi habis ini mau bikin paspor ke kantor imigrasi ya. Doakan semuanya lancar-lancar saja. Jangan lupa nanti mulai tanggal 6 Desember ada program barunya ANTV namanya Koplo Superstar. Tayang mulai tanggal 6 Agustus 2022. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.